Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wa wafa wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa mahasiswi S4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berkah untuk kita dan keluarga kita, dan semoga Allah tetap menjaga hamasah al-aliyah, rasa semangat kita yang tinggi di dalam mengkaji, memahami ajaran agama kita ini. Kalau bahasa lainnya yang paling gampang adalah semoga Allah menjaga semangat kita yang terus mau ngaji ini. Karena ketika kita futur, ketika kita putus kemauan untuk ngaji, itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada kehidupan kita kehidupan yang tidak baik. Tapi kalau hati kita ada kemauan kuat untuk ngaji, untuk terus berupaya mengamalkan apa yang sudah kita kaji, itu adalah pertanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kaji materinya sudah saya share di grup ringkasannya, bisa dibaca-baca nanti di rumah. Jadi selain Bapak dan Ibu mencatat, di situ sudah kita tuangkan semuanya, poin dalil dari Qur'annya, kemudian dari hadisnya, dari asar sahabat, kemudian dari ungkapan atau kita sebut qaul ulama. Bapak Ibu, untuk materi hijrah ini menjadi kajian tahunan yang terus menjadi motivasi bagi kita untuk menjadikan setiap kesempatan, setiap rezeki, setiap kesehatan, setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, agar kita memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan itu untuk sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita tidak boleh, Bapak dan Ibu, berlindung di balik alasan yang kita ungkapkan. Kita seringkali mengungkapkan apa yang terjadi pada diri kita itu adalah untuk menutupi kekurangan kita, untuk pembelaan terhadap kelemahan kita, sehingga kita tidak bangkit menjadi lebih baik. Kenapa itu ngaji? Karena kita ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya itu harus dengan ilmu. Jadi yang disebut moderasi, kalau versi sebelah sana akan berbeda.
Moderasi agama itu sebenarnya agar apa yang kita yakini selama ini benar, ketika kita ngaji, ketika kita dapat ilmunya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, apa yang kita lakukan itu kualitasnya menjadi lebih baik. Yang sederhana, saya sering memberi contoh. Kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak jalan-jalan ke Malaysia, Malaysia sekarang sudah menjadi sebuah budaya. Artinya sesudah dibiasakan. Apa yang dibiasakan? Yang dibiasakan itu adalah ketika imam itu membacakan surat Al-Fatihah dan surat sesudah Al-Fatihah, itu diumumkan dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada sholat kali ini saya akan membaca dengan bacaan riwayat Warsh. Nanti yang kedua, saya akan dalam mengimami sholat nanti ada sujud tilawah. Nah, dua hal ini diumumkan sebelum mulai sholat. Untuk apa? Biar ketika yang didengar itu ada perbedaan, jamaah itu kemudian tidak protes dalam sholat, minimal protes hatinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Maka ketika mendengarkan sesuatu atau sebuah bacaan yang tidak sama dengan kita, karena di lingkungan masjid itu sudah dibiasakan, walaupun ilmunya belum nyampe, orang itu tidak akan berprasangka buruk. Tapi kalau kemudian ngaji dan mendapatkan informasi, oh bacaan dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ruwais itu meriwayatkan bentuk bacaan yang satu saat Rasulullah SAW menyampaikan, mengajarkan tentang surat Al-Fatihah dengan bentuk bacaan seperti itu. Di lain waktu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Umar, Abu Bakar, Uthman, dan sahabat yang lain dengan bacaan yang selama ini sering kita pakai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal laili idza saja
خير لك من الأولى. Ketika kita mendapatkan bacaan yang seperti ini, Rasulullah juga mengajarkan. Kemudian bacaan yang seperti yang tadi, Rasulullah juga mengajarkan kepada sahabat namanya Hisham bin Hakim. Kemudian disebarluaskan, kemudian dikirim oleh Rasulullah ke satu daerah, kemudian menyebar sampailah ke Maroko. Begitu sampai di Maroko, permanen jadi sampai sekarang, orang Maroko itu kalau baca Al-Quran, bacanya rata-rata umumnya pakai riwayat Warsh. Yang kayak tadi itu, ihdinas sirat, sotnya menjadi za. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pakai alaihim. Orang Maroko pakai alaihim. Makanya kalau ibu lagi umroh, kemudian via Maroko dulu, kemudian sempat jalan-jalan di sana, kemudian sholat di masjid, mendengarkan bacaan seperti itu. Bacaan seperti itulah yang paling banyak menyebar, yang paling mayoritas memakai di negara Maroko, Tunisia, dan sekitarnya. Tapi kalau kita nggak ngaji, Bapak dan Ibu, sekali lagi, yang muncul di hati kita adalah begitu imamnya baca seperti itu, kemudian hati kita ngomong, ini kayaknya kelompok radikal ya. Teroris. Ini kayaknya radikul. Udah radikal itu jadi prasangka hati kita kepada sesuatu yang ilmunya itu tidak nyampe kepada kita. Baik. Tapi kalau ilmunya itu sampai kepada kita, disitulah kemudian kita akan mengatakan, oh yang ini benar, yang ini juga benar. Artinya apa? Hati kita itu menjadi baik karena ilmu yang kita dapat. Tidak mudah berprasangka buruk dengan seseorang, tidak mudah menyalahkan orang karena kita ada ilmunya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan mahasiswa-mahasiswi S4, kalau mana hijrah kita sudah tahu semuanya. Selama ini sudah jadi bahan kajian tahunan. Hijrah itu artinya pindah. Pindah itu artinya tidak tetap. Atau bahasa lain, kalau saya mencoba membuka informasi tentang makna hijrah dalam lisanul Arab. Hijrah itu karena bahasa Arab, maka kemudian kita coba kamus bahasa Arab, lisan Arab, ucapan Arab yang sebenarnya maknanya apa sih? Yang pertama adalah hijrah itu meninggalkan. Yang kedua bisa maknanya itu berpaling. Yang ketiga maknanya bisa memutuskan hubungan. Dalam bahasa lain, taroka, qata'a, i'rada. Kemudian ismul masdar tentang hijrah itu, kata dasar ini menunjukkan makna meninggalkan sesuatu, pindah, memisahkan sesuai dengan kajian atau bahasa dalam lisanul Arab. Secara istilah perpindahan fisik, meninggalkan tempat yang zalim,
atau yang penuh fitnah ke tempat yang lebih aman. Jadi kalau kita kembali kepada dasar makna hijrah, karena Rasulullah SAW di Mekah diintimidasi, ditindas, melakukan ibadah juga dilemparin tai kontak. Pokoknya gak aman lah melakukan ibadah itu tiap hari, itu diganggu, dirintangin. Mengajarkan, mendakwahkan Islam juga diancam. Bukan hanya diintimidasi, bukan hanya diblokade. Jadi bahasa diblokade ekonominya itu, Bapak dan Ibu, Rasulullah itu kalau Rasulullah dan pengikutnya kalau mau membeli kebutuhan setiap hari, itu pemerintah sudah ngasih keputusan. Semua toko kelontong, kira-kira begitu, yang menjual kebutuhan sehari-hari, kalau yang membeli itu Muhammad dan pengikutnya, jangan sampai ada yang jual. Kalau berani ada yang melayani sampai menjual kepada Muhammad dan pengikutnya, berisiko. Kan kebutuhan sehari-hari kalau tidak terpenuhi kan kebayang Ibu. Sampai kemudian apa? Sahabat Nabi itu ngambil apa namanya? Oyot itu akar kurma diambil, direbus, airnya diminum. Kenapa tidak kurmanya lagi nggak musim? Mau beli gandum nggak bisa, beli minyak nggak bisa. Udah tiap malam gelap saja itu. Kebayang Ibu, kita mati lampu 2 jam aja bermasalah. Ini berhari-hari, berbulan, bertahun di blokade seperti itu. Sampai kemudian perut Nabi ditempelin pakai batu, kemudian diganjel batu, kemudian diikat. Sahabat yang lain juga begitu. Itu namanya diblokade. Makanya kemudian dari Mekah hijrah ke Madinah itu adalah sebuah keputusan yang sudah direncanakan sangat amat matang. Jadi nanti kalau umroh, Bapak dan Ibu, ketika kita jalan-jalan di Jabal Thur, sekarang aksesnya sudah dibuka, bukan dibuka ya, belum dibuka sampai di atas, tapi akses untuk jalan menuju ke sana itu nanti menjadi tempat seperti Gua Hira. Sekarang juga Gua Hira sudah dibuatin tempat untuk naik ke atas. Di jalannya kalau dulu kecil sudah sampai separuh sekarang. Kemarin cuma lihat doang dari bawah, tapi akses jalan untuk menuju sana lebih aman dibanding sebelumnya. Itu ketika kita mengkaji tentang hijrah Nabi. Ketika Rasulullah hijrah, mau memutuskan hijrah, untuk berangkat saja harus ke selatan dulu. Jabal Thur itu ke arah selatan 4 kilo ke arah selatan Mekah. Sementara Madinah itu ke arah utara. Perjalanan Mekah Madinah itu sini Boyolali. Hitung aja sendiri pakai Google Map. Ya. Berapa jam kalau naik dari sini? Tapi kalau dari sana Rasulullah kan jalan kaki. Lari dulu ke selatan, ngumpet dulu di Gua Thur. Kenapa? Karena sudah semuanya itu mengintai kalau sampai Muhammad atau pengikutnya nanti berangkat pindah dari tempat ini,
bunuh dia. Itu kalau zaman Soeharto apa namanya? Tahanan kota. Jadi dia tidak boleh beli kebutuhan sehari-hari. Muhammad dan pengikutnya tidak boleh keluar dari wilayah itu, kota Mekah. Kalau sampai keluar, bunuh dia. Ternyata lari ke selatan. Itu adalah bentuk perencanaan. Kemudian tempat tidurnya yang menggantikan adalah sahabat Ali. Sementara menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad itu resikonya mati. Karena memang ada perencanaan pembunuhan yang melibatkan dari Kopassusnya semua kabilah. Yang itu menunjukkan Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian diputuskanlah untuk hijrah. Begitu sampai di Gua Thur, pas ngumpet di sana, Allah takdirkan ada pembunuh bayaran yang Allah berikan kelebihan, orang itu penciumannya sama dengan anjing. Jadi Nabi Muhammad ini pergi ke arah mana, dia mencium. Kalau ibu bapak melihat film Urus Usman, nanti ada untuk nyium itu serputai. Ya serputai ya. Jadi kalau ini musuh ini masih berapa kilo jaraknya, dia lewat mana, dia mencium. Tanahnya itu dicium, jadi posisinya di mana? Itu bukan jin, tapi memang Allah berikan kelebihan seperti itu. Sampai kemudian diendus. Nah, ini baterainya. Baik. Sampai kemudian yang menunjukkan itu hijrah itu adalah perencanaan yang sangat matang dan sangat panjang. Sampai kemudian anak Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Yang perempuan Asma binti Abu Bakar. Dalam keadaan hamil 4 bulan, kemudian harus naik Jabal Thur itu, yang itu memerlukan waktu 1,5 jam untuk naik ke atas. Dalam keadaan hamil, Asma binti Abu Bakar inilah kemudian yang harus mengantar makanan. Karena logikanya orang sana akan mengatakan siapapun saja nggak mungkin Asma ini mengantarkan naik gunung sampai di sana. Kenapa? Karena dalam keadaan hamil. Itu Masya Allah, Bapak dan Ibu, perencanaan yang matang, yang sangat panjang, itulah hijrah Nabi. Begitu pula bentuk hijrah yang lain mestinya harus seperti itu. Bahasan kita dalam kesempatan ini adalah tentang hijrah maknawi. Jadi kalau hijrah itu yang dimaksud adalah kalau pindah dari tempat satu ke tempat lain,
dan itu mesti harus dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan di dalam melaksanakan ajaran agama. Itulah yang kemudian menjadi hijrah yang harus dilakukan. Kemudian hijrah maknawi, minal kidz ila sidq. Kalau kita biasanya bohong, maka kemudian mesti harus menjadi orang yang jujur. Itu namanya hijrah. Minasyirik ila tauhid. Dari menjadi orang yang menyekutukan Allah menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Karena kalau orang yang menyembah kepada selain Allah itu sudah otomatis Bapak dan Ibu, dia syirik, dia kafir 24 karat kalau mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, keadaan kafir, menolak terhadap ketuhanan, kemahaan dan kemahakuasaan Allah, menolak terhadap adanya Rasulullah dan kesuri tauladannya Rasulullah, itu namanya kafir 100 karat, bukan sekarat lagi. Karat. Yang kemudian nanti kalau itu masuk neraka, itu masuk neraka permanen. Kemudian kalau orang menyembah kepada selain Allah, kemudian dia melanggar aturan Allah, kemudian orang itu mati, orang itu matinya berarti su'ul khatimah. Kemudian posisinya dia nanti kalau masuk neraka non permanen. Kenapa? Orang itu masih punya iman. Cuman untuk masuk surga harus dicuci dulu sampai bersih, direbus, disuling, dibakar di neraka. Bapak mau pesen berapa hari, Pak? Bu, mau pesen berapa hari? Coba sambil kita lihat-lihat diri kita, kira-kira kita itu pakai direbus dulu, disuling dulu, dibakar dulu di neraka, atau langsung masuk surga kira-kira? Halo, kira-kira. Nah, kalau mau jawab diam-diam, kita masing-masing tahu jawabannya. Model kita dulu, kalau kita ini ibu-ibu dulu disuruh pakai jilbab, modelnya gimana? Masih sempat juga. Ya, ngaji baru 5 kali, sudah kayak ustazah aja. Nanti aja, ngaji. Nanti waktunya rubah, nanti aja gitu. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada pula yang kemudian, ya Allah, dulu ada orang yang kemudian menyerahkan di Kalimalang itu rumahnya. Ustaz, saya nitip rumah saya, mohon dipakai untuk dibuat rumah tahfidz. Insya Allah cukup untuk 100 orang. Kebayangkan rumahnya seberapa? Di Kalimalang harganya 17 miliar. Ini ibu ini usianya sudah 73 tahun. Tapi aset rumahnya itu dinyebutkan ini
salah satunya jauhan saya serahkan, ini mudah-mudahan yang lain nanti menyusul. Emang yang lain ada berapa, Bu? Kayaknya masih ada 8 lagi. Pantas sana. Itu bapak-bapak. 1, 2, 3. Kemudian ternyata anaknya pun, Ma, ini Ma, saya nanti kalau ingin menikmati kekayaan, saya akan nyari sendiri, Ma. Anaknya ada 2. Kalau Mama bahagia dengan harta yang Mama miliki sekarang, Mama bahagianya mau dibagi dengan saudara, mau dibagi sama temannya, mau dibagi untuk pesantren, untuk apa, silahkan Mama, disedekahkan saja. Saya kalau nanti satu saat Mama tidak ada, saya tetap akan wakafkan. Saya tidak akan mau menikmati nikmat harta yang Mama wariskan. Bukan apa-apa, biar menjadi pahala untuk Mama. Saya insya Allah bisa nyari sendiri. Subhanallah. Akhirnya ibu itu sekarang itu lagi sibuk menyerahkan tanahnya. Tanah yang di Jogja ada 3 hektar. Kemudian datang ke Buya Yahya, diserahkan ke Buya Yahya. Kemudian yang di Tangerang ada 1,5 hektar, sudah diserahkan pula ke pesantren tahfidz. Jadi hari-harinya sibuk ngurusin itu aja, aset yang kelihatan. Sampai kemudian sudah untuk pesantrennya nanti tanahnya saya wakafkan, bangunan masjidnya sama asrama santrinya saya bangunin. Mikir ya Allah, ini duitnya tidak pakai. Ada Saya lagi. Kenapa? Karena ibu ini adalah sekretaris Freeport, sudah pensiun. Jadi kalau pulang bukan bawa uang, bawa emas. Baik. Tapi yang jelas, ketika Allah berikan hidayah dengan seseorang, kemudian orang itu mau hijrah menjadi lebih baik, itulah yang muncul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saya mencoba mengutip di dalam satu kitab namanya Nathratun Na'im fi Makarimi Akhlaqi Rasulil Karim, bahwa pembahasan tentang hijrah dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk perubahannya itu terulang 21 kali kata hijrah. Kemudian dalam hadis Nabi terulang 40 kali. Dalam asar sahabat, ungkapan para sahabat terulang 9 kali. Saya sering menyebutkan, kalau kita ngaji tafsir, kalau ada satu kata itu terulang 10 kali, satu kata dalam Al-Quran terulang 10 kali, itu menunjukkan bahwa mengetahui, memahami tentang hal itu adalah ahamun, adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau hammatun itu penting, tapi kalau ahamun lebih penting. Seperti kabirun, besar, akbarun, lebih besar, muhimun, penting, ahamun, lebih penting.
lagi ditambah dengan qad. Benar-benar sangat penting. Jadi kalau 10 kali kata hijrah dalam Al-Quran terulang 21 kali, kalau 10 kali saja itu adalah ahamun, sesuatu yang sangat penting, ini 21 kali berarti sangat-sangat amat penting. Jadi Bapak Ibu memahami apa sih itu hijrah? Kenapa sih kita harus hijrah? Apa untungnya kita hijrah? Bagaimana agar kita istiqomah menjadi orang yang hijrah? Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat amat penting. Ini ayatnya. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Nah, yang kita pakai judul itu ini Bapak Ibu, wa ulaika humul faizun. Faizun itu maknanya keberuntungan, maknanya kemenangan, maknanya keterhormatan, maknanya kemuliaan, maknanya kebahagiaan, maknanya kesuksesan. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan, keterhormatan, kesuksesan, maka orang itu mesti harus salah satunya hijrah. Ini jaminan. Orang itu beruntung, orang itu bahagia, orang itu mulia, orang itu sukses, orang itu menang. Ada 3 hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah amanu. Imannya mesti harus benar. Iman yang benar itu adalah orang itu memiliki keyakinan yang tidak ragu terhadap adanya Allah dan kemahaan Allah. Allah itu ada. Allah itu satu. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah itu Maha Mengetahui. Ketika kita merasa dilihat, dipandang oleh Allah dimanapun, kapanpun saja, berarti kita mengimani kepada Allah. Allah itu adalah Maha Mengetahui. Kalau kita sekarang datang ke tempat ini, kita ngaji karena kita yakin Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. Karena kita merasa tidak tahu, kita belajar, kita ngaji karena ingin mendapatkan pengetahuan, dapatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dan seterusnya ya. Kalau kemudian kita mengenali dengan asma wa sifat, mengimani tentang sifat-sifat Allah, maka disitulah kenapa kita penting
memahami tentang sifat-sifat Allah. Karena biar kita itu tidak berpaling. Ketika kita menyematkan Allah itu namanya Allah, kenapa kita harus tahu? Dari mana kita tahu? Ketika Allah firmankan wa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mengenalkan dirinya bahwa namanya Allah. Kemudian ketika kita mengenali sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu adalah mensifati tentang zat Allah itu sendiri. Ketika kita menyematkan Allah Maha Mengetahui, berarti kalau ada Tuhan yang disembah tapi dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Itu pentingnya kita mengetahui tentang makna Asmaul Husna itu. Sapamani Yesus Kristus berjalan menuju satu tempat karena Yesus merasa lapar dan kemudian memprediksi barangkali pohon ara yang ada di ujung sana itu sedang berbuah. Yesus berjalan menuju pohon ara itu. Sampailah Yesus Kristus di pohon ara itu, dan ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Bang, Yesus Tuhan atau manusia? Katanya Tuhan, tapi dia satu lapar. Yang kedua, dia nggak tahu buah itu, pohon ara itu berbuah atau tidak. Artinya menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dia bukan Tuhan. Jadi kalau kita mendudukkan apa sih perbedaannya Tuhan yang lain, Tuhan Allah dengan Tuhan yang dianggap Tuhan itu apa? Sudah sebutannya aja, Allah Maha Mengetahui. Kalau ada Tuhan tidak tahu tentang sesuatu, berarti menunjukkan kelemahan tentang Tuhan itu. Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu ada dengan sendirinya. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Kita tanya, Yesus berawal apa enggak? Berawal. Berakhir apa enggak? Berakhir. Berarti bukan Tuhan. Semua nanti yang dianggap Tuhan kita dudukkan seperti itu. Oh, ternyata itu. Pentingnya kita mengetahui tentang Asmaul Husna. Baik. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, orang yang Allah akan berikan kemenangan, orang yang Allah akan berikan keberuntungan apabila orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan imannya benar. Sekali lagi, iman kepada Allah yang benar itu adalah mengimani terhadap adanya Allah dan mengimani terhadap kemahakuasaan Allah. Dua, mengimani adanya Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu ada, dan kemudian mengimani terhadap kesuri tauladannya Rasulullah. Jadi ada orang yang mengimani Rasulullah tapi dia tidak mengimani kepada apa yang dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah. Berarti dia cuma ngaku-ngaku saja. Kemudian yang kedua, wahajar. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu, iman
dan hijrah, berjihad di jalan Allah, ini adalah sesuatu yang disejajarkan oleh Allah. Artinya apa? Tiga-tiganya derajatnya itu sama. Beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang mutlak. Berhijrah di jalan Allah adalah harus menjadi sesuatu yang mutlak pada diri kita, harus terjadi pada kehidupan kita dan harus terus kita lakukan. Kalau di zaman Nabi itu adalah hijrah tempat, kalau di zaman kita adalah hijrah maknawi atau hijrah kolbu. Jadi perilaku yang sebetulnya tidak benar, kemudian kita berupaya berusaha meninggalkan yang tidak benar itu menjadi benar. Kalau biasanya bohong, kemudian kita berupaya untuk menjadi jujur. Kalau kita itu menyembah kepada Allah, tapi saat yang lain menyekutukan Allah, kita mesti harus hijrah mentauhidkan Allah dengan benar. Karena jujur aja Bapak dan Ibu, sampai hari ini ketika ada saudara saya itu menikahkan putrinya, ini di waktu kali yang lain dia ngajar ngaji, sholat, terjaga dengan baik. Tapi kemudian masak takir di pojokan. Takir itu apa kalau di sini? Sesaji yang di situ apa namanya? Pisang. Nah, daun pisang maksud saya, daun pisang yang di dalamnya itu ada kue jenang poncowarno, macam-macam jenang, ada merah, ada putih, ada hitam gitu ya. Kalau di sini apa ya? Apa? Kue lumpur. Tapi modelnya macam-macam gitu ya, kuning, ada hijau, kemudian ada bawang merah, ada cabai, ada yang lain gitu ya. Diikat pakai janur, taruh di pojokan sana semua pojokan. Kemudian termasuk ada yang di kamar mandi, di samping sumur. Ini saya jadi geleng-geleng aja. Ya Allah, ini sudah ngaji, ini sholat, terjaga dengan baik. Tapi di waktu kali yang lain dia masih meyakini dengan cara seperti itu Allah akan menjaga pada acara hajatan ini. Biar gak hujan, biar lancar, biar yang hadir banyak, nanti berasnya dapat banyak, amplopnya dapat banyak, sehingga nanti selesai acara dia nggak punya hutang. Kenapa? Karena untuk acara hajatan itu modalnya semuanya hutang. Itu salah satu caranya. Kemudian datangkan dongke. Dongke itulah yang kemudian berperan apa kalau dongke itu pawang. Nah, orang yang dianggap punya kesaktian diundang untuk ikut menjaga acara hajatan selama 3 hari 3 malam. Ini saya ingin katakan bahwa ini orang di waktu kali yang lain beribadah kepada Allah, tapi di waktu kesempatan yang lain dia menyekutukan.
Alhamdulillah. Makanya yang seperti ini Bapak dan Ibu mesti harus hijrah. Itu pentingnya hijrah maknawi itu begitu. Hijrah menyangkut tentang akidah. Hijrah menyangkut tentang akhlak. Hijrah yang menyangkut tentang ibadah. Berarti berikutnya adalah targetnya apa? Targetnya agar sahihul akidah, akidahnya benar. Dua, sahihul ibadah, agar ibadahnya menjadi benar. Kemudian yang ketiga, mati nul khuluq, akhlaknya menjadi baik, menjadi membuat orang lain aman dan nyaman. Begitu. Baik. Warujza fahjur, dan segala perbuatan dosa tinggalkanlah. Perintah Allah tentang rujza, Pak, Bu, kita pernah berbuat dosa atau tidak? Sering, banyak apa sedikit? Banyak. Kata Allah diperintahkan dalam ayat ini warujza fahjur. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan fahjur ay da'hu wajtanibuhu biqalbika wa jawarihika wa hadhihi hijratul qalbiyah wa badaniyah. Maka jauhilah dosa. Kalimat dalam ayat ini Al-Qurtubi menjelaskan, yakni tinggalkanlah dan hindarilah dengan hatimu dan anggota tubuhmu. Ini adalah hijrah qalbiyah dan jasadiyah. Bapak dan Ibu, ketika hati kita ada kecenderungan melakukan sesuatu yang dosa, hati mulai cenderung, itulah yang kemudian Allah mengingatkan kepada kita, jangan biarkan, berpalinglah. Apalagi kemudian kita sudah berbuat dosa, maka kita harus memanfaatkan sisa umur kita, sisa kesempatan yang Allah berikan, sisa waktu yang Allah berikan, karunia yang sekarang Allah berikan untuk hijrah, merubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita berbuat dosa, tidak ada jalan lain dengan kesempatan waktu, kesempatan umur, kesehatan, karunia yang lain yang Allah berikan, kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuh. Baik. Jadi lahir batin kita mesti harus hijrah. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah hati tercermin dari meninggalkan maksiat batiniah, yang batin saja. Bu. Kita ini aliran aliran kebatinan atau aliran dohiriyah. Halo. Zohiriyah. Dohiriyah. Kadang ketika ada orang naik angkot, begitu naik angkot, barengan dengan ini lagi ke pasar mau belanja, naik angkot. Begitu naik angkot, tidak lama kemudian angkotnya maju. 3 menit kemudian berhenti angkotnya. Ada yang naik,
itu adalah orang yang kita kenal. Tapi orangnya itu sama-sama ke pasar, tapi yang dipakai sepatunya baru, tasnya baru. Kemudian di hati, paling juga kredit. Itu yang aliran kebatinan itu yang begitu tuh. Begitu pulang, lihat tetangga sebelah, mebel datang, mebel yang lama dikeluarkan, sama tetangga yang lain diambil, udah mau ambil aja. Akhirnya aliran kebatinannya muncul. Itu suaminya di kantor kan jabatannya sama dengan suami gua. Itu bisa beli mebel bagus, sofa bagus. Jangan-jangan udah aliran kebatinan muncul lagi. Besok datang mobil Pajero. Begitu melihat tetangganya beli mobil Pajero, itu uang dari mana ya? Akhirnya bulan depan ternyata sekeluarga berangkat umroh. Ini kelihatan begitu, diundang untuk acara Walimatus Safar, orang dianya yang pingsan. Ini adalah kelompok aliran kebatinan, itu adalah kelompok SNS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Bahasa Arabnya hasad. Jadi kita melihat yang lain itu dapat kebahagiaan, kita maunya dia dibuat sengsara, artinya kenikmatannya dicabut oleh Allah. Sementara kalau dia mendapatkan kesusahan, kita malah senang. Itu hati-hati. Halo. Baik. Lanjut. Hijrah menurut asar sahabat. Jadi saya mencoba menurunkan dalilnya. Yang pertama ayat, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga asar sahabat, ungkapan para sahabat. Mahaqqu mri'in muslim ayyabita lailatan illa wa huwa yuhajiru ila Allah biqalbi. Tidak sepatutnya seorang muslim bermalam satu malam, artinya kalau masih Allah berikan kesempatan waktu untuk hidup semalam saja, kecuali dalam keadaan berhijrah kepada Allah dengan hatinya. Sahabat Nabi, tidak pantas seorang muslim itu kalau diberikan waktu satu malam kemudian dia itu tidak hijrah, tidak minta ampun kepada Allah, tidak punya komitmen untuk merubah menjadi yang lebih baik, dia tidak pantas menjadi seorang muslim. Jadi sahabat mulia menekankan bahwa hijrah qalbu, hijrah maknawi adalah kewajiban harian, yaitu mengarahkan hati kepada Allah dan menjauh dari dunia yang melalaikan. Ini mohon maaf, apa yang saya share rada beda, karena fokusnya yang saya share itu adalah hijrah, pintu mendapatkan keberuntungan. Tetapi secara umum nanti saya akan share pula yang ini, yang PowerPoint ini, biar lebih gampang bacanya. Ibnul Qayyim Az-Zawzi rahimahullah berkata, fa'a'zamul hijrataini hijratul qalbi ilallah
wa hiya hijratun niyyah wal iradah wal mahabbah wal khauf wal raja. Hijrah yang paling agung dari dua hijrah adalah hijrah hati menuju Allah, yaitu hijrah niat. Kalau kita bepergian biasanya niatnya nggak jelas. Apa niat nggak jelas? Oh, mau kemana? Ya jalan aja mengisi kehidupan. Jalan kemana? Ya mau ke Jakarta, kota tua. Kan banjir. Ya ngerendam sebentar di sana. Kan itu iseng banget gitu. Tidak ada tujuan hidup yang jelas. Jadi Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hijrah qalbu, hijrah hati, hijrah maknawi adalah fondasi dari semua amal. Karena amal tanpa hijrah niat adalah sia-sia. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 27, Al-Hijratul Haqiqah hiya khurujul qalbi min daril ghaflah ila dari yaqadamati wat taqwa. Hijrah yang sejati, hijrah yang hakiki adalah keluarnya hati dari negeri kelalaian menuju negeri kesadaran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keadaan spiritual dan pembersihan hati adalah bentuk tertinggi dalam hijrah. Jadi kalau hati kita semakin menyambung kepada Allah, menyambungnya kualitasnya lebih tinggi, terus meningkat lebih tinggi, itulah hijrah yang hakiki. Ini ada jaminan. Al-Quran menjanjikan kelapangan batin dan pahala bagi berhati lillah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak di bumi ini. Baik. Ini hadis Nabi. Berikutnya poinnya saja. Ini poinnya. Fawaidul hijrah. Nilai-nilai hijrah. Kalau kita hijrah, apa sih yang kita dapatkan? Manfaat apa sih yang kita dapatkan? Saya mengambil dari kitab Nadratul Na'im fi Makarimi Akhlaqi Rasulil Karim, jilid 8 halaman 3566. Kebayang boleh kitabnya tabelnya kayak apa ini? Ini jilid 8. Seingat saya dulu, udah lama saya beli kitabnya itu. Zaman Allah yarham Ustaz Muzayyin masih sehat. Saya beli itu dulu di depan Masjid Nabawi, ada yang jual 9 juta kitabnya harga. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, dalilun kamalil imani wa husnil Islam. Kalau orang itu berhijrah, itu menunjukkan, menjadi tanda bahwa orang itu memiliki kesempurnaan Islam, dan Islamnya itu kesempurnaan iman dan baik keislamannya. Imannya benar, dia beragama itu kualitasnya bagus keislaman.
Kan sampai hari ini kan masih banyak ya. Orang ngaku iman tapi sebenarnya tidak beriman. Orang yang ngaku Islam tapi KTP-nya saja yang Islam. Tapi kalau orang itu berhijrah, merubah dirinya menjadi orang yang mengikuti ajaran Islam, maka itu menunjukkan imannya sempurna, keislamannya baik. Kemudian yang kedua, i'lanul ubudiyyati al-kamilati lillah azza wa jalla, bahwa orang yang berhijrah itu adalah pernyataan atau tanda penghambaan yang sempurna kepada Allah azza wa jalla, dan menunjukkan kemuliaan kedudukan orang yang berhijrah itu di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, dalilun mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah. Orang yang berhijrah berupaya merubah dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa orang itu pertanda mencintai Allah, mencintai dengan benar, mencintai Rasulullah, mencintai dengan benar. Kemudian yang keempat, dalil salahil abdi wal istiqamiyah wal istiqamah, tanda kebaikan dan lurusnya, istiqomahnya seorang hamba. Jadi kalau orang itu disebut istiqomah ketika seseorang itu punya jiddiyah istimrariyah, punya kontinuitas di dalam merubah dirinya terus menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, al-wa'du bil karamati wal fawzu bil jannah, janji kemuliaan dan keberuntungan masuk surga. Jadi seorang yang hijrah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemuliaan kepada orang itu. Allah akan berikan faizun, kemenangan, keterhormatan, kesuksesan dalam perjalanan hidup dan kehidupannya di dunia, sampai kemudian bil jannah, pada akhirnya Allah masukkan ke surga. Itu bentuk wa'ad, bentuk janji Allah kepada orang yang hijrah. Yang keenam, menghilangkan kesulitan dan mendapatkan berbagai kebaikan. Ini juga bentuk janji Allah. Yang terakhir, tamjiza lil imani wa ikhtiyaru lil insan, pembeda antara iman dan kekufuran serta bentuk pilihan bagi manusia. Jadi hijrah, orang yang mau berhijrah terus merubah dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, itu menunjukkan orang itu punya iman yang benar. Orang itu berupaya menjauh dari kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah jam 11 kurang dikit. Mudah-mudahan ini menjadi
tambahnya ilmu bagi kita, Bapak dan Ibu semuanya, dan semoga menjadi hamasah ya, semangat yang tinggi untuk kehidupan kita, untuk senantiasa merubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bagi saudara kita yang kemarin terus satu demi satu tugasnya dalam perjalanan hidup untuk hijrah menjadikan dirinya lebih baik, tugasnya sudah selesai sehingga sudah dipanggil oleh Allah, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Dalam pengajian ini kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa la taftina ba'dahum wa'afina walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kecuali berdoakan. Semoga nanti Allah pertemukan kita dengan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya kadang mohon maaf geletuk gitu ya, kayaknya ibu-ibu ini gak lama lagi deh, ya. Karena memang sekali lagi Bapak dan Ibu bukan ngeledekin sebenarnya, tapi mengingatkan. Memang Rasulullah memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberi warning kepada kita bahwa umatku itu standar umurnya antara 60-70 tahun. Jadi yang sudah kita lalui sudah lebih banyak, tinggal sisanya. Yang sisanya inilah yang kemudian kita harus mesti manfaatkan menjadi lebih baik. Harapan kita cuma satu, gimana pun cerita kita masa lalu, itu adalah perjalanan hidup kita yang lalu. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan pada akhirnya, dengan kesempatan waktu ini, semoga Allah jadikan kita hamba yang diampuni. Semoga Allah menjadikan iman kita iman yang dijaga oleh Allah, dan kemudian Allah jadikan kita ujungnya adalah mati dalam keadaan yang baik, mati husnul khatimah. Di hari akhir nanti mau kita Allah pertemukan kita semuanya di surganya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti masuk surga, tolong saya dipanggil, dicari sampai ketemu acara saya bisa masuk surga sama-sama. Begitu pula sebaliknya. Itu baik, kurang dan lebihnya ibu-ibu semuanya mohon maaf. Semangat kita adalah semangat merubah dalam perjalanan sisa umur kita ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, berubah dengan iman, dengan jihad. Iman dengan hijrah, dengan berjihad di jalan Allah. Baik, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi kalau ada orang yang sholat itu, mohon maaf, saya harus nyampaikan juga. Posisinya begini, maksudnya pertanyaan. Ketika sujud, Allahu Akbar, kemudian duduknya begini, ya, sampai tahiyat akhirnya pun juga begini. Oh, kalau berubah nggak bisa. Tak berubah. Kakinya sakit kan? Itu bukan orang itu sakit, tapi melakukan
melakukan duduk sebagaimana yang Rasulullah contohkan juga. Itu benar. Duduk seperti itu benar. Boleh. Bukan boleh lagi, karena memang Rasulullah mencontohkan. Berarti kalau kita melakukan seperti itu adalah bentuk duduk yang dibenarkan. Jadi kalau ada samping kita melakukan seperti itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Atau sisi lain, ada orang ini mestinya duduk tahiyat akhir, duduknya kok kaki kiri didudukin kayak tahiyat awal. Di situ, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh berprasangka lebih dulu. Ini katanya Ustadz ini Ustadz sunnah, tapi melakukan ini tahiyat akhir kok kaki kirinya didudukin. Ternyata dia kena asam urat. Ini beneran pas haji kemarin, beneran ini. Jadi pas haji kemarin, ustadznya itu setiap sholat yang seperti tadi